selamat datang kembali di channel Kelasi Risti. Kali ini kita akan coba belajar bersama ya, tentang pengenalan visualisasi data menggunakan Python ya, terutama untuk editor Jupyter Notebook. Sebenarnya materi kali ini itu masih termasuk ke statistika deskriptif ya, yaitu visualisasi data. Kalau kemarin kita ke ringkasan numerik, nah sekarang selanjutnya adalah dasar dari visualisasi data. Jadi visualisasi data itu sebenarnya ngapain ya teman-teman ya? Seperti kita lihat di sini di gambar ini, visualisasi data kita lihat di sini ada tabel ya. Jadi kita punya data di sini kita lihat berupa numerik ya, berupa angka. Nah kemudian dari tabel ini kita coba untuk visualisasikan menjadi berbagai macam grafik ya, berbagai macam grafik ya, kita visualisasikan dalam bentuk grafik. Grafik ini nanti bentuknya macam-macam ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Hal yang pertama kita butuhkan di sini adalah kalau kita belajar menggunakan Jupyter Notebook ya, Python Jupyter Notebook, biasanya kita juga sering-sering main dengan data frame yang library miliknya package pandas ya, seperti dilihat di sini ya. Ini ada package pandas ya. Kemudian dalam package pandas kita load library data frame, kemudian kita panggil untuk fungsinya. Itu fungsinya adalah di plot ya. Jadi kalau kita kepingin manggil bermacam-macam visualisasi data atau grafiknya, kita bisa panggil library-nya package-nya yaitu pandas ya. Biasanya disingkat dengan PD ya. Tapi ini sementara kita fullkan dulu, kita panjangkan pandas.dataframe kemudian .plot ya. Nah, kemudian .plot ini sebenarnya bisa diikuti dengan diikuti dengan titik, kemudian nama plotnya atau nama grafik yang ingin kita gunakan ya teman-teman. Nah, nama grafik ini macam-macam ya. Jadi yang pertama di sini ada grafiknya line ya. Jadi line ini, jadi nanti bisa ditambahin di sini .line gitu ya. Kemudian line ini ya grafik garis ya, grafik garis. Ini secara default. Jadi kalau kita cuma gunakan pandas.dataframe.plot ya gitu, dia akan memanggil plot yang line ya, plot line. Jadi secara default dataframe.plot dia menggunakan plotnya line, jadi grafiknya baris. Kemudian ada opsi yang kedua, kita bisa gunakan grafiknya bar ya, batang ya. Nah kalau yang bar biasa seperti ini itu biasanya adalah vertical bar ya, jadi grafik batang yang berdiri itu ya. Kemudian ada yang ketiga, ada bar H atau bar horizontal atau horizontal bar. Jadi grafiknya ini barnya mendatar ya, jadi mendatar ke samping ya, seperti ini ya. Kemudian berikutnya yang kedua ada histogram ya, ada histogram. Kemudian ada box ya untuk box plot, kemudian KDE untuk kernel density atau kerapatan ya. Kemudian ada density-nya juga untuk kerapatan, kemudian ada plot area ya, ada area. Biasanya untuk menampilkan sebaran juga ya. Kemudian ada grafik pie ya, grafik lingkaran, kemudian ada scatter plot. Kayak scatter. Nah, di sini ada scatter. Biasanya untuk menampilkan itu titik-titik atau di mana data itu sebenarnya tersebar atau berada ya. Ini biasanya kita gunakan scatter plot. Kemudian yang terakhir kita bisa gunakan Hexbin plot ya. Jadi ini. Jadi macamnya ada banyak ya teman-teman ya. Jadi ada mulai dari line bar, kemudian horizontal bar dan sampai ke Hexbin ya. Nah, sebenarnya
dari berbagai macam plot ini, berbagai macam grafik ini, tidak semuanya kita gunakan ya, teman-teman. Umumnya cuman ada beberapa yang kita gunakan ya. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri. Yang biasanya sering kita gunakan itu adalah ini teman-teman ya. Jadi si line sama bar ini ya. Jadi mulai dari sini ya. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan atau visualisasi data yang tujuannya adalah untuk perbandingkan ya, atau membandingkan ya. Membandingkan data data fitur pertama, fitur kedua dan seterusnya. Ya, jadi dari line kemudian bar, baik bar yang vertikal ataupun yang horizontal, biasanya dia digunakan untuk menampilkan suatu perbandingan ya. Jadi membandingkan antara data satu dengan data yang lain. Kemudian biasanya yang sering kita gunakan juga itu adalah ini teman-teman ya. Jadi ada histogram sama box plot ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk melihat distribusi. Nah, untuk melihat distribusi. Nah, distribusi. Jadi data ini distribusi datanya seperti apa ya? Apakah sudah normal ataukah dia condong ke kanan, condong ke kiri atau bagaimana ya? Kemudian di dalam box plot ini nanti juga menampilkan distribusi distribusi datanya ya. Sekaligus pasti jika ada data yang data yang terpencil atau data yang sangat mencolok dari atau sangat berbeda dari data yang lain itu biasanya terlihat. Itu. Kemudian biasanya juga yang selain line, bar, histogram, box ini kita biasanya juga ini teman-teman ya. Kalau untuk deskriptif, statistik deskriptif biasa itu kita juga gunakan ini. Jadi untuk menampilkan area ya dan grafik lingkaran. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya grafik lingkaran dan grafik area. Kemudian yang berikutnya adalah ini teman-teman ya, minimal ini ya. Jadi untuk menampilkan lokasi atau posisi data. Nah, ini misalkan ini adalah posisi data. Ya. Misalkan kita punya diagram Cartesius seperti ini ya. Jadi datanya berada di mana? Apakah di sini, di sini, di sini, di sini ya. Nah, kelihatan kalau kita menggunakan ini plot scatter ini ya. Jadi dari banyak plot ini yang biasanya sering kita gunakan itu ya, scatter, kemudian area pie, ini masih sedikit jarang, dan yang sering itu biasanya ini ya, line ya, ada line bar ya. Kemudian nanti kalau kita kepingin tahu kondisi datanya, distribusi datanya apakah dia sudah normal ataukah dia scoot ke kanan atau condong ke kanan atau scoot ke kiri, condong kiri ya, kita bisa gunakan histogram. Kemudian untuk melihat apakah ada data yang mencolok ya atau berbeda dengan yang paling berbeda dengan yang lainnya, itu kita bisa gunakan yang ini box plot ya. Nanti ketahuan datanya yang mana. Nah, oke, itu adalah jenis-jenis plot ya, jenis-jenis grafik yang ada di data frame ya teman-teman. Sebenarnya plot ini tidak hanya punyanya Pandas ya. Nah, kita juga sering nanti kita juga akan terlibat juga dengan plot yang ada di package lain seperti dari package Matplotlib ya, kemudian ada Seaborn dan seterusnya. Tapi untuk sementara kita belajar yang data frame dulu ya, karena ini adalah yang paling simpel, karena dari awal-awalnya kita masih bersinggungan dengan package Pandas ya. Oke, berikutnya kita coba ya untuk mensimulasikan bagaimana sih memvisualisasikan data menggunakan plotnya Pandas ya. Jadi library yang dibutuhkan tetap ya seperti sebelum-sebelumnya, kita butuh scikit-learn ya. Untuk apa? Ya kita mau ngambil datasetnya.
Jadi dataset yang bakalan kita gunakan ini adalah dataset wine quality ya. Jadi kualitas dari minuman wine. Ini. Kemudian kita juga gunakan pandas ya. Pandas ya, kita fungsinya nanti kita butuh data frame-nya, kemudian butuh plotnya ya. Kemudian kita juga butuh numpy ya. Karena nanti kita ada sedikit bermain-main menggabungkan series atau menggabungkan array ya untuk kita masukkan ke data frame. Jadi ada array yang berbeda terus nanti kita gabungkan supaya bisa jadi satu di data frame-nya pandas. Oke. Nah, sekarang kita coba ya eksekusi dulu. Oke. Berjalan dia. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, ya. Tadi sempat kelihatan bintang ya, sempat melihat bintang itu lagi loading, lagi proses. Kemudian jika sudah muncul angka seperti ini berarti perintah-perintah kita ini sudah tereksekusi ya. Oke. Jadi kita sudah berhasil memasukkan library ya dan package-nya yang dibutuhkan. Berikutnya adalah kita load datasetnya teman-teman ya. Kita kasih nama variabel data wine ya, dt wine ya. Dt wine ini diambil dari mana? Dari datasets ya. Tadi dataset punyanya scikit-learn, kita load wine. Jadi kita ngambil data wine ya. Kita eksekusi. Oke. Sudah ya, kita eksekusi sudah berhasil. Nah, berikutnya adalah, kita masukkan data ini tadi dt wine ini ke dalam data frame teman-teman ya. Dalam data frame kita masukkan dalam data frame, perintahnya seperti biasa. Kita bikinkan variabel dulu ya yang fungsinya untuk menampung data frame. Kemudian kita panggil ini pandas dot ya, karena tadi sudah kita aliaskan, sudah kita singkat jadi pd ya. Maka kita panggilnya cuman pd.dataframe ya. Nah, terus kemudian di sini data frame kita isi apa? Jadi datanya kita isi ini. Ya. Kita menggabungkan ya. Tadi kan ada numpy ya. Nah, numpy-nya kita panggil yang fungsinya ini. Ya, np.c underscore ya. Kita menggabungkan antara data wine data, array datanya yang ada di data wine dan array targetnya yang ada di data wine sebelumnya ya. Kemudian untuk kolom-kolomnya, nama kolomnya kita ini ya, kolomnya kita gunakan, kita panggil ini dari data wine itu namanya, sebentar nggak kelihatan. Oke. Jadi namanya adalah feature names. Nah, ini ya. Jadi feature names, kemudian kita tambahkan juga ya ini ya nama kolom baru yang namanya adalah label. Jadi ini teman-teman label ini bisa teman-teman ganti ya. Kalau yang feature names ini nggak bisa ya karena dia ngambil dari objek dt wine ya. Jadi objek data wine. Ini kita tambahkan jadi fullnya seperti ini ya. Nah, kemudian sekaligus kita panggil juga nanti ya data frame-nya bentuknya seperti apa. Coba kita eksekusi. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah hasil dari data frame yang kita bikin dari dt wine ya, dari objek dt wine ya. Di sini ada beberapa variabel namanya alkohol, malic acid ya. Kemudian S, alkalinity dan seterusnya. Ya, di sini ada, nah di sini bisa dijelaskan ada 14 kolom ya, 14 kolom ini. 14 kolom ini sudah termasuk labelnya. Jadi dt wine ini sebenarnya dia menjelaskan tentang kualitas minuman. Ya. Jadi minuman pertama itu berdasarkan bahan-bahannya, kandungan-kandungan nutrisinya. Ini alkohol malic acid ini katakanlah kandungan nutrisinya ya. Jadi kandungannya nilainya 14,23, 1,71, 243 dan seterusnya. Nah, untuk data ini misalkan minuman yang pertama ya dengan indeks ke 0, minuman yang pertama ini
dia termasuk kategori minumannya kualitas keberapa ya. Di sini dikatakan kualitas ke-0 ya. Ini labelnya kita masih menggunakan numerik ya. Nah, nanti kita coba untuk melihat sebenarnya labelnya ini isinya apa saja ya. Jadi ini labelnya ada 0, 1, dan 2. Jadi kita sudah load datanya dan masukkan ke data frame. Nah, berikutnya adalah kita coba untuk memvisualisasikan ya. Jadi visualisasi defaultnya dari Pandas ya. Nah, seperti tadi yang di awal untuk menampilkan visualisasi itu adalah pandas.dataframe.plot ya. Kemudian bisa diikuti dengan nama jenis plotnya. Nah, kalau kita tidak masukkan nama jenis plotnya seperti ini ya. Jadi kita panggil nama data frame-nya langsung boleh ya. Nama data frame-nya, kemudian .plot ya. Nah, ini biasanya dia menggunakan plot line ya. Jadi grafik batang. Nah, kemudian di sini ada fix size ya. Ini coba saya hapus dulu ya. Jadi teman-teman nanti supaya tahu bedanya. Fix size. Nah, jadi defaultnya seperti ini. Jadi di F-bind kita kemudian tambahin plot ya. Kemudian kurung buka, kurung tutup, udah selesai. Sebenarnya dari sini dia sudah bisa kalau kita eksekusi dia bisa mengeksekusi grafik ya teman-teman ya. Jadi grafiknya seperti ini. Ya. Jadi hijau ini mewakili apa, biru ini mewakili apa, dan di sini ada data yang berumbul sangat banyak ya, sehingga tidak kelihatan. Nah ini plotnya sangat kecil ya, jadi kita sulit untuk membaca. Padahal yang namanya statistika deskriptif itu ya fungsinya adalah supaya datanya ini bisa mudah dipahami ya. Nah, kalau seperti ini kan tidak mudah dipahami ya. Nah, maka kita bisa sedikit improvisasi ya di sini. Kita tambahkan yang tadi namanya fix size. Jadi figure size. Bentar. Oke. Jadi fix size kita masukkan di sini ya, fix size. Kemudian diisi sama dengan, kemudian ini dikasih 20,10, ini maksudnya saya lupa ya, ini panjang dan ini lebarnya ya. Jadi yang pertama ini kalau nggak salah panjang, ini lebarnya berapa satuan, senti ya, kalau nggak senti ya inci, saya lupa ya, tapi nanti coba kita lihat ya. Sekarang kita coba lihat bedanya kalau ada parameter fix size-nya ya. Ada parameter fix size-nya. Nah, jadi lebih besar teman-teman ya. Oh ya, jadi ini ya 20 ini dia mewakili panjang, 10 ini mewakili lebarnya tinggi. Nah, di sini kelihatan ya. Oh, yang hijau ini dia mewakili apa? Oh, dia mewakili profile ya. Proline atau profile ini. Kemudian di sini ada yang ungu, dia mewakili apa? Oh, total phenol. Bukan ya, magnesium ya ini ya. Nih. Dan ini masih terlalu apa ya, kalau mepet-mepet seperti ini kan kita nggak bisa membedakan ya, sulit ya membacanya teman-teman. Nah, kita mungkin bisa tambahin beberapa parameter. Jadi di dalamnya ini ada kita bisa tambahkan di sini parameternya ya. Dan sudah disediakan juga jenis-jenis parameter yang dimiliki sama plotnya. Nah, sekarang kita ganti gini teman-teman ya. Kita panggil data frame ya, kita panggil plot. Nah, terus kita gunakan ini ya, plot area. Nah, kita gunakan plot area di sini ya. Nah, kemudian figure size-nya ukuran tabelnya itu ada 20 dikali 80 ya. Nah, kemudian ada ini subplot sama dengan true ya. Jadi fungsinya subplot ini adalah memisah ya. Kalau yang ini kan jadi satu ya teman-teman ya. Kalau yang sebelumnya, nah kalau yang sebelumnya ini kan plotnya atau grafiknya kan setiap data ini kan jadi satu.
Nah, kalau kita gunakan subplot, dia nanti akan terpisah. Ya, kita coba eksekusi ya teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi terpisah untuk alkohol, grafiknya terpisah, ya kan? Untuk malic acid juga grafiknya terpisah. Nah ini, ya. Jadi ini lebih mudah dibaca ini teman-teman ya. Jadi kita bikin grafik area, ya. Kemudian kita subplotnya kita true, berarti dia dipisah-pisah. Ini tadi pakai area ya. Nah, coba kalau kita pakai misalkan line ya. Jadi area nanti kita ganti dengan line yang di sini. Kita ganti line. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi beda ya, tahu ya bedanya antara area dan line. Nah, jadi yang menjadi kunci di sini adalah subplotnya ya, kita pisahkan. Ya, subplot itu true berarti setiap tabel atau setiap fitur kita bikin grafik sendiri-sendiri. Nah, dari sini kelihatan teman-teman ya. Jadi alkohol itu rentang nilainya berapa? Oh, alkohol itu rentang nilainya antara 11 sampai 15. Kemudian malic acid rentang nilainya 1 sampai 6. Ya. Kemudian di sini ada S. S itu 1,5 sampai 3,25 dan seterusnya. Ya. Nah, sorry ya jika suaranya mungkin agak ramai karena di sini juga lagi hujan. Dan kemudian yang terakhir di sini label juga ikut dibikin ya. Label juga ikut ke bentuk grafik juga ya, grafik line. Jadi label yang pertama 0, label yang kedua itu adalah 1, label yang ketiga itu adalah 2. Oke, jadi kita bikin visualisasi seperti ini teman-teman. Nah, dari sini sebenarnya ketahuan ya. Jadi kelemahan data yang kita miliki ini, data wine ini, jadi rentang nilai setiap fitur atau setiap variabel itu beda-beda. Ya, ada yang mulai dari 11 sampai 15, ada yang rentangnya kecil ya, 1 sampai 6. Kemudian ada yang lebih kecil ya, 1,5 sampai 3,25. Kemudian ada yang 10 sampai 30 ya. Ini kan rentang nilainya sangat berbeda jauh ya teman-teman ya. Bahkan ini ada yang desimal ya, nggak ada 1, 0,2 sampai 0, berapa ini, 0,7 atau berapa ini ya. Ini sebenarnya kalau kita nanti sudah masuk ke modeling data ya, modeling untuk kita mining, ini data seperti ini apa ya, kan seolah-olah kalau ini ya misalkan tadi ada yang di sini yang paling kecil 1,5, di sini yang paling kecil ada 400. Seolah-olah data yang angkanya besar ini kan kayak memiliki bobot yang lebih besar ya. Nah, itu kan sebenarnya kan enggak ya, sebenarnya kan sama saja, cuman memang rentang nilainya yang berbeda. Ini nantinya kita bisa lakukan pre-processing ya teman-teman ya. Jadi pre-processingnya nanti macam-macam. Jadi kalau di data mining itu ada yang namanya pre-processing ya. Jadi kita seragamkan lah ya rentang nilainya ini. Nah, ini nanti tapi ya. Nah, berikutnya adalah kita coba untuk menampilkan density-nya ya, KDE. Sama ya, kita pisah subplot true ya. Jadi supaya apa ya? Supaya tabelnya sendiri-sendiri ya. Nah, ini kita lihat density-nya. Berikutnya, nah kita juga bisa lihat histogramnya ya teman-teman ya. Jadi sebaran datanya apakah sudah terdistribusi secara normal atau belum. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi untuk alkohol, nah ini kelihatan juga rentang nilainya ya teman-teman ya. Nah, ini. Jadi kan yang sumbu X ini adalah rentang nilainya ya. Kemudian yang sumbu Y ini adalah apa ya? Frekuensinya ya, frekuensinya. Nah, di sini kelihatan ya.
Oh, kalau misalkan di sini, oh dia biasanya kalau data yang terdistribusi normal itu dia bentuknya seperti lonceng ya teman-teman. Jadi misalkan kita punya diagram Cartesius ya, nah, seperti ini. Nah, biasanya datanya gini, jadi kayak lonceng gini. Nah, dan ini simetris ya. Jadi kalau datanya terdistribusi normal itu biasanya bentuknya simetris. Kemudian tengah, mirip. Yang tengah ini adalah nilai meannya biasanya ya. Yang tengah ini adalah meannya. Jadi kalau kita lihat di sini contoh-contoh data yang histogram yang terbentuk ya, tidak semuanya normal ya. Jadi ini kita nanti ke depan kita bisa lakukan preprocessing ya. Kalau kita lihat di sini yang sudah agak menyentuh normal itu yang ini ya, yang S. Kemudian kalau yang ini dia agak condong ke kiri ya. Kemudian berikutnya lagi, nah ini mungkin sedikit lumayan normal ya untuk proanthocyanins ya, proanthocyanins ya. Ini ada sedikit normal. Nah, ini adalah fungsi dari histogram teman-teman. Jadi kita kalau belajar statistik, kita melihat sebenarnya datanya sudah normal atau belum ya distribusinya. Nah, kita bisa panggil fungsi ini ya, df1 his. Kemudian kita bisa fixed size ya, figure size itu bisa 15 kali 15. Oke. Nah, berikutnya sebenarnya kalau teman-teman bingung itu sebenarnya kalau di Pandas ya, bukan Pandas. Kalau di Python ya, terutama di Jupyter Notebook ya, itu kita ada fungsi yang namanya fungsi help teman-teman ya. Nah, fungsi help ini kita bisa panggil seperti ini. Oh, plot itu isinya apa saja ya. Jadi data frame ya, nama data frame kemudian diikuti dengan nama ini ya plot. Ya, dia fungsinya apa saja. Kemudian kita langsung lanjutkan dengan tanda tanya. Ini kalau kita eksekusi, nah dia bakal muncul istilahnya panduannya teman-teman ya. Nah, jadi panduannya ada di sini. Ya. Oh, si plot ini ya. Tadi kan defaultnya adalah line ya. Tadi defaultnya adalah grafiknya grafik line ya. Nah, kita bisa tambahkan beberapa parameter teman-teman ya. Kita bisa tambahkan parameter. Ini ada data ya. Data ini yang mau kita datakan, yang mau kita plot apa ya. Yang mau kita plot itu bisa berupa data frame, bisa berupa series ya. Series itu kalau di data frame itu apa ya, kolomnya ya. Jadi satu kolom ya. Kalau dalam data frame itu satu kolom ya, series. Nah, biasanya kalau di struktur datanya Python itu disebut dengan dictionary ya. Kemudian ada X ya yang dijadikan, yang akan dimasukkan ke sumbu X apa ya, yang akan dimasukkan ke sumbu Y apa. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenisnya plot ya teman-teman ya. Ini the kind of plot ya. Tipenya string ya. Jadi teman-teman kalau tadi kita bikin plot tadi kan gini ya. Misalkan data frame namanya df1 ya. Dot nah, plot. Terus kemudian kita panggil plotnya namanya apa saja ya. Nah, kan tadi ada bar, kemudian ada line ya, misalkan line fixed size-nya kita kasih 10 misalkan 10,10. Kemudian subplot ya, subplot itu true ya. Jadi datanya dipisah-pisah. Ini saya close dulu ya yang ini. Oke. Nah, kalau kita eksekusi, nah jadinya seperti ini ya. Jadi oh ini katut ya. Jadi dipisah-pisah seperti ini ya. Dan penulisannya nggak harus seperti ini ya teman-teman. Teman-teman kalau bingung bisa juga seperti ini. Jadi line ini masuk ke dalam parameter. Nah, ini kita pindah ke sini ya. Line sama dengan
Nah, ini kita pindah. Jangan lupa komanya ya. Ini hasilnya sama teman-teman ya, dengan data frame plot line ya, dengan menggunakan kind seperti ini, nama parameter kind, terus kemudian kita isi dengan nama plotnya, ini hasilnya sama. Oke. Ya. Jadi ini adalah isi-isinya ya. Jadi nah ini ada ya. Ada layoutnya ya, layoutnya berupa tabel. Nah ini ada fix size-nya ini teman-teman ya. Jadi dia menunjukkan ini ya, width-nya, lebarnya, dan ini tingginya. Oh, dalam inci ya, dalam inci. Nah, ini. Kemudian kita bisa kasih title-nya untuk setiap ini ya, setiap plot. Ya, kemudian kita bisa aktifkan legend-nya juga, legendnya grafik ya. Banyak sekali ya teman-teman yang bisa kita terapkan di sini. Kalau misalkan, oh saya kepingin yang khusus itu Pak, saya kepingin tahu caranya untuk plot yang lain saja. Kalau yang ini kan total ya, global ya. Bisa teman-teman. Jadi plot line itu parameternya berisi apa saja ya. Nah, kita bisa gini. Ini saya matikan dulu ya biar nanti tampilannya lebih simpel. Jadi kita tambahin gini dot ya, dot line ya, kemudian tanda tanya. Nah, kita eksekusi. Nah, berarti dia akan muncul help-nya atau panduannya untuk plot line saja. Ya, beda kan ya parameternya. Jadi parameternya yang perlu diisikan adalah yang mau dimasukkan ke sumbu X itu apa, yang mau dimasukkan sumbu Y itu apa, kemudian colornya ya, warnanya dibikin warna apa ya. Nah, isi warnanya bisa pakai instan namanya red, blue, yellow ya, nama-nama color secara umum, atau kita bisa menggunakan kode warna. Seperti ini. Ya. Nih. Dia menampilkan apa ya? Berarti dia menampilkan ini, mengembalikan matplotlib.x axis ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya cara kita belajar untuk memvisualisasikan data menggunakan plot yang dimiliki oleh package Pandas. Nah, berikutnya adalah kita coba belajar bareng bagaimana sih memvisualisasi data yang baik ya. Jadi kita mungkin kalau ini kan cuman menampilkan grafik dari tabel ya. Nah, sekarang kita kedepannya kita belajar bagaimana sih menampilkan misalkan rata-rata setiap kolomnya berapa, nilai tertingginya setiap kolomnya berapa ya, nilai tengah setiap kolomnya berapa. Jadi kayak ada summary-nya ya, jadi kayak ada ringkasannya. Kita coba itu belajar di video berikutnya, di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya. Kemudian like videonya dan jangan lupa untuk di-share ya supaya banyak teman-teman lain juga bisa bergabung belajar bareng dengan kita. Terima kasih, tetap semangat, tetap produktif.